Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko sama Putra Bongklah. Terima kasih teman-teman support, like, komen, dan subscribe. Ya teman-teman, pada kesempatan video konten kali ini teman-teman saya merawat bahan bonsai kelapa mem ini teman-teman ya. Yang ini mem sudah tanpa batok teman-teman ya. Ini sudah kita lepas dengan sengaja batoknya untuk program mem tanpa batok teman-teman ya. Dan inilah teman-teman, beberapa waktu lalu ini daun sempat kerdil teman-teman ya, namun ini kerdilnya tak normal teman-teman ya. Ini kerdil tidak normal, terlihat ini teman-teman, ini karena insiden tersayat saat pucuknya termudanya teman-teman ya. Lalu dia tidak normal pertumbuhannya, kerdil teman-teman. Namun ini sudah kembali normal teman-teman ya. Terlihat dari pucuk terbarunya sudah kembali normal seperti daun tunas kelapa pada umumnya teman-teman, dan dia mampu tinggi. Ini awalnya teman-teman saya memperkirakan karena tidak subur, karena media tanam teman-teman ya, apalagi dia sudah tanpa batok. Namun ternyata teman-teman ini dia kembali tumbuh mampu tinggi, bahkan teman-teman ya, ini jika tidak kita hentikan teman-teman, ini akan semakin tinggi teman-teman ya. Meskipun pelepahnya tidak akan drastis membesar teman-teman ya, karena ini pertumbuhannya sudah tergencet teman-teman ya. Terlebih dia karena sudah kita lepas batoknya teman-teman ya, di usianya yang masih belia teman-teman. Oke teman-teman, ini ternyata pertumbuhannya sudah kembali normal teman-teman. Dan ini bukan karena tidak subur, tidak normal, bukan karena media tanam yang tidak bagus teman-teman ya. Ini media tanam tak terlalu kecil teman-teman, ini sudah cukup besar teman-teman ya. Untuk ukuran bonsai kelapa ini sudah lumayan besar media tanamnya. Ini tidak perlu kita lagi memperbesar media tanam teman-teman ya. Bahkan nanti jika dia sudah terlihat pertumbuhannya sudah subur dan normal kembali, ini bisa kita ganti media yang lebih ceper teman-teman ya. Ini hanya pot sementara. Bahan mame ini belum saya yakini mampu bertahan hidup teman-teman ya, dan kita mempertahankan hidup bonsai kelapa mame ini teman-teman. Meskipun sudah tanpa batok, otomatis teman-teman ya, kita harus selalu memberikan pupuk teman-teman ya. Pupuk bisa teman-teman bisa gunakan pupuk apa saja teman-teman ya yang direkomendasikan. Namun saya hanya menggunakan pupuk dari bawang merah teman-teman ya. Ini bisa kita rapikan sedikit bonggolnya teman-teman. Ini mem sudah berbonggol teman-teman ya. Meskipun dia belum pecah daun, ini akan sedikit lambat pecah daunnya teman-teman, karena kesuburannya yang terancam teman-teman ya. Pertama, dia sudah kita lepas batok secara paksa. Yang kedua, dia dengan media tanam yang minim teman-teman ya. Ini akan cukup lama pecah daunnya teman-teman ya. Ini salah satu calon sang senior spesialis tunas kelapa teman-teman ya. Ini akan lama pecah daunnya teman-teman. Oke teman-teman, terlihat ini teman-teman ya. Kita perhatikan tapisnya teman-teman. Ini jika tidak segera dibuang pelapis ini teman-teman, yang pucuk terbaru ini akan segera meninggi teman-teman ya. Ini sengaja kita biarkan agar pelepah yang daun yang tidak normal ini pelepahnya sama tinggi dengan yang lain, dan ini sekarang sudah sama tinggi teman-teman ya. Untuk itu kita sudah bisa menyayatnya teman-teman. Kita lakukan penyayatan teman-teman ya. Sudah bisa kita lakukan sayat ekstrim teman-teman. Ini kita ambil tepian pelepah ini teman-teman ya, kita sayat. Ini hanya diberikan goresan terlebih dahulu teman-teman ya. Tanpa diberikan tekanan yang berarti teman-teman. Lalu kita urut teman-teman ya. Dan dia sudah merenggang teman-teman ya, terlihat teman-teman sudah merenggang. Lalu kita bisa mencabutnya teman-teman. Nah, terlihat teman-teman, ini pangkal pelepah ini tidak terlalu putih teman-teman ya, karena ini memang kita sengajakan. Ini sudah 1 bulan tidak saya sayat teman-teman ya, karena menunggu pertumbuhan pelepahnya agar sama tinggi teman-teman. Masih keras teman-teman, kita belah dua teman-teman ya.
Kita cabut satu persatu teman-teman. Tetap dipegang pangkal pelepah ini teman-teman ya. Nah ini sepertinya pelepah ini sedikit masih melebar teman-teman. Kita sayat teman-teman ya. Kita ambil dari atas teman. Perlahan teman-teman ya. Kita ambil lagi sisi sebelahnya teman. Kita rapikan lagi sisi sebelahnya teman-teman ya. Nah di sini hati-hati teman-teman, jangan sampai menusuk teman ya. Kita ambil teman ya, kita buang tepian pelepah ini. Nah, sudah kita dapatkan teman. Dan ini bulu-bulu ini teman nanti kita rapikan saat pelepah ini sudah mulai menguat teman-teman ya. Kita lihat teman-teman di dalam pelepah ini jika ada hama kita bersihkan teman-teman. Nah, ini seperti ada kotoran-kotoran teman-teman ya. Ini kita rapikan tepian pelepah ini teman. Ini bukan mame jadi-jadian teman-teman ya. Ini ada saat saya melepas batoknya teman-teman ya. Mulai dari program pertama hingga pelepasan batok, penggantian media tanam yang ini yang lebih sedikit besar teman-teman. Awalnya hanya di pot kecil teman-teman ya. Namun karena kita melihat pertumbuhannya tak subur, saya mengganti pot ini yang sedikit lebih besar teman-teman. Nah ini cukup segini dulu kita melakukan sayat ekstrem teman-teman ya. Dan ini wajib juga diikat teman-teman. Ini wajib diikat teman ya, agar tidak patah teman. Jika ini tidak diikat teman-teman, dia bisa bengkok teman-teman ya, dan bisa patah. Oke teman-teman, kita lanjuti video konten selanjutnya teman-teman. Ada satu lagi bahan yang sudah tanpa batok teman. Ini teman, beberapa waktu lalu juga saya buatkan saat pemasangan penempelan batok minion ini teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah teman-teman, daun terbarunya sudah tumbuh teman-teman ya. Sudah akan meninggi teman-teman. Dan ini harus kita segera cegah pertumbuhannya teman-teman. Jika tidak kita sayat, ini kan otomatis akan segera membesar teman-teman ya. Namun terlebih dahulu kita rapikan tepian pelepah yang lama ini teman-teman, agar ini sudah bisa kita lakukan penyayatan ekstrim teman. Nah, ini teman-teman perlahan saja teman-teman ya. Ini pelepah sudah sangat lentur teman-teman ya, karena kesuburannya yang sudah hanya mengandalkan media tanam teman-teman ya. Sudah tidak lagi mengandalkan nutrisi batok teman-teman. Ini jika kita ingin membesarkannya teman-teman, membesarkannya kembali bisa, namun kita loskan teman-teman dan kita ganti media tanam yang lebih besar teman-teman ya. Namun jika ingin mempertahankan dengan media yang mini ini teman-teman, nah ini sedikit lama teman-teman ya untuk penyuburannya kembali dan memperbesar pelepahnya kembali teman-teman, seperti sedia kala sebelum dia dilepas batok teman-teman ya. Nah, ini teman-teman sedikit lagi teman-teman, ini bisa kita bersihkan tepiannya teman-teman ya, sisa sayatan lama. Kita cabut teman-teman. Oke teman, ini bertahap teman-teman ya. Dan ini jika tidak kita segera sayat teman-teman, ini akan segera meninggi teman-teman ya. Kita hentikan pertumbuhannya. Dan ini ada kansnya untuk kembali awet pemulanya teman-teman, untuk kembali berdaun tunas kelapa, karena ini sudah tanpa batok teman-teman ya.
dan kesuburannya hanya mengandalkan media tanam. Oke teman-teman, berhubung durasi, kita lihat sebentar teman-teman, apakah dia masih belajar pecah daun atau kembali berdaun tunas full tunas kelapa. Alhamdulillah teman-teman, masih ada daun yang terurai teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan berhubung durasi. Terima kasih, support, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.